teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoanggi Anastasia Syanipar di dalam pembelajaran seni musik. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai musik kreasi. Materi musik kreasi kita kali ini akan disampaikan pada siswa kelas 12 sekolah menengah atas. Ada yang tahu nggak apa itu musik kreasi? Nah, sebelum kita membahas apa itu musik kreasi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari materi musik kreasi ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami konsep dan jenis musik kreasi. Musik kreasi adalah hasil pengolahan suara, melodi, harmoni, ritme, vokal, tempo, dan dinamika yang dikemas menjadi sebuah karya musik. Nah, musik kreasi dapat dipertunjukkan melalui media vokal, instrumen, maupun media campuran dalam seluruh kelompok masyarakat di dunia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis musik kreasi. Musik kreasi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah musik tradisional, yang kedua musik klasik, yang ketiga ada musik modern, dan yang keempat adalah musik kontemporer. Musik tradisional adalah musik yang dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan budaya masyarakat tertentu. Kemudian musik klasik. Musik klasik lahir dari masa sekitar abad ke-18 semasa hidup komponis Haydn dan Mozart. Musik klasik yang pembuatan dan pengujiannya memakai bentuk, sifat, gaya dari musik yang berasal dari masa lalu. Musik klasik adalah musik kuno. Kemudian musik modern. Musik modern dikenal dengan sebutan musik kreasi baru. Musik ini bersumber dari sumber tradisional dan musik klasik yang dikemas dari hasil sebuah proses kreasi dari bentuknya. Kemudian adalah musik kontemporer. Musik kontemporer adalah musik yang baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Kriteria dari musik kontemporer adalah dianggap sebagai salah satu gaya tertentu yang diartikan sebagai suatu sikap menggarap di ujung perkembangan seni yang digeluti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengamatan jenis musik kreasi. Pengamatan jenis musik kreasi dibagi menjadi 3 kelompok. Ada musik vokal kreasi, musik instrumen kreasi, dan musik campuran. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Nah, yang pertama adalah musik vokal kreasi. Musik vokal adalah jenis musik yang disajikan hanya dengan suara vokal manusia tanpa adanya iringan suara alat musik dan pada umumnya dalam bentuk nyanyian. Contoh penyajian musik vokal adalah opera, pertunjukan yang hampir seluruhnya dalam bentuk nyanyian. Bentuk opera juga dikenal sebagai langendrian. Bentuk lain penyajian vokal adalah bernyanyi tunggal atau solo, duet, kuartet, quintet, sektet, oktet, atau kuartet ganda. Paduan suara dinyanyikan oleh 14 orang atau lebih, biasanya dinyanyikan dalam banyak suara. Nah, kelompok vokal atau vokal group berarti sekelompok orang yang bergabung untuk menyanyikan sebuah lagu bersama-sama, baik dalam satu suara maupun beberapa suara. Jenis suara manusia tersebut dapat dibagi menjadi suara wanita yang terdiri dari 3 suara, sopran itu tinggi, mezzo-sopran sedang, alto rendah. Suara pria juga terdiri dari 3 suara, yaitu tenor tinggi, bariton sedang, dan bass. Dan suara anak-anak terdiri dari 2 suara, yaitu tinggi dan rendah. Nilai estetis musik vokal kreasi adalah perpaduan berbagai jenis suara yang saling mengisi dan membuat harmoni suara. Selanjutnya, musik instrumen kreasi. Musik instrumen adalah jenis musik yang disajikan hanya suara alat musik saja, tanpa adanya vokal. Paduan alat musik yang dibentuk dari berbagai alat musik seperti gesek, tiup kayu, tiup logam, dan perkusi disebut orkestra. Orkestra dibagi menurut alat musik yang digunakan, antara lain
fanfare atau orkes yang disajikan adalah alat-alat musik tiup ditambah perkusi. Kemudian orkes harmoni, orkes yang disajikan menggunakan alat tiup, alat musik gesek, dan perkusi. Kemudian orkes simfoni atau orkes yang disajikan dengan menggunakan seluruh alat musik yang ada. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter-karakter yang berbeda. Nah, berdasarkan jumlah alat musik yang disajikan tersebut, pengelompokan penyajian musik dapat terdiri atas penyajian musik tunggal, duet, trio, kuartet, quintet, sektet, vokal grup, dan orkestra. Nilai estetis musik instrumen adalah harmoni, yaitu keserasian, keselarasan, dan kesesuaian bunyi dari setiap instrumen dalam kelompok musik yang tampil sebagai suatu bentuk yang utuh dan enak didengar. Selanjutnya musik campuran. Musik campuran adalah jenis musik yang disajikan gabungan antara keduanya, yaitu adanya vokal yang diiringi oleh secara lantunan alat musik. Bentuk penyajian dari musik campuran dapat beberapa musik band, orkes, dangdut, kasidah, ensemble, dan lain-lain. Nilai keindahan musik campuran antara lain pada keselarasan suara penyanyi dengan iringan suara alat musik. Selain itu, juga penampilan dari pemain musik dan penyanyi dalam membawakan musik tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi musik kreasi. Musik kreasi yang ada dalam suatu masyarakat berkembang dari hanya sebagai media hiburan menjadi salah satu alat pengungkap ekspresi yang disebut seni musik. Berikut adalah beberapa fungsi umum musik kreasi. Yang pertama, mengungkap emosi. Musik berfungsi untuk mengungkapkan emosi baik oleh penulis lagu maupun para penikmat musik. Ada musik yang memiliki suasana ceria, hangat untuk mengekspresikan kegembiraan. Musik yang bernuansa sedih, seram, menegangkan, menyayat untuk mengekspresikan perasaan yang dialami. Yang kedua yaitu sebagai sarana hiburan. Fungsi awal dari musik adalah sebagai media penghibur. Konser dan pertunjukan musik dan didatangi oleh banyak orang untuk memperoleh hiburan dari musik. Yang ketiga, sebagai salah satu ritual. Pada masa lalu, upacara atau ritual keagamaan selalu diisi musik. Tujuannya adalah supaya semua orang dapat menjalaninya secara lebih hikmat. Beberapa agama yang sering mempergunakan musik di setiap upacara adalah agama Hindu di Bali. Yang keempat, untuk meningkatkan kecerdasan. Otak manusia dibagi menjadi dua, yaitu right hemisphere atau otak kanan dan left hemisphere atau otak kiri. Keseimbangan dua bagian otak tersebut dapat mempengaruhi kecerdasan manusia. Musik dijadikan sebagai alat penyeimbang otak kiri. Daya estetis musik juga dapat dimanfaatkan sebagai penambah IQ. Yang kelima, mengiring tarian. Musik pengiring tarian selalu selaras dengan gerakan tarian. Musik tersebut dimanfaatkan untuk menyelaraskan gerakan para penari. Bahkan ada musik yang dapat mempengaruhi penontonnya untuk ikut menari juga. Misalnya saja pada kesenian kuda lumping. Jika orang yang memiliki kemampuan khusus akan ikut menari karena mendengar musik pengiring tarian kuda lumping. Yang keenam, sebagai media pengobatan atau terapi. Beberapa tabib muslim pada abad ke-9 dan ke-10 telah menggunakan musik sebagai sarana penyembuh penyakit, baik jasmani maupun rohani. Seorang filsuf, Al-Farabi, telah menulis risalah tentang pengobatan melalui musik, Al-Ilaj fi al-Musika. Kemudian ada Beethoven, tanpa disadarinya, juga membuktikan bahwa musiknya menjadi alat penyembuh penyakit jiwa bagi komposer yang kesepian karena ketuliannya tersebut. Yang ketujuh, sebagai pengiring pertunjukan. Pentas drama dan film selalu diiringi musik yang disesuaikan dengan suasana adegannya. Tujuannya adalah membantu penonton untuk memahami suasana dalam pertunjukan tersebut. Kedelapan, untuk melambangkan sesuatu. Tempo musik biasanya digunakan untuk melambangkan suatu suasana. Misalnya saja, jika musik yang dimainkan temponya lambat, maka itu melambangkan kesedihan. Musik juga dapat menjadi lambang suatu negara.
Misalnya lagu Indonesia Raya yang merupakan perlambangan dari negara Indonesia. Yang kesembilan, sebagai pengiring kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga terutama senam, baik senam ritmik maupun senam kesegaran jasmani, terasa lebih energik ketika diiringi musik. Jika tempo musik cepat, maka dengan sendirinya gerakan kita akan semakin cepat. Yang kesepuluh, sebagai sarana pendidikan. Suatu pelajaran akan lebih mudah dipahami jika dijadikan musik atau diiringi musik. Musik juga dapat digunakan sebagai sarana penyampaian nasihat yang mendidik anak. Yang ke-11, meramaikan suasana. Ketika kita sedang sendirian, memainkan atau mendengarkan musik akan membuat suasana menjadi lebih ramai. Suasana dalam perjalanan juga akan terasa lebih meriah jika diiringi dengan musik. Kemudian yang ke-12, sebagai ciri khas kebudayaan setempat. Setiap negara di dunia dan bahkan setiap daerah di Indonesia pasti memiliki sebuah musik tradisional sebagai salah satu ciri khas kebudayaannya. Ketika orang-orang mendengar musik tersebut, mereka pasti langsung mengingat daerah di mana musik tersebut berasal. Yang ke-13, yaitu sebagai sarana bisnis. Industri musik merupakan salah satu industri kreatif yang paling menguntungkan. Banyak orang terlibat dalam industri musik, banyak memberikan keuntungan dari penjualan merchandise, tiket konser, dan sponsor bagi para pelaku musik. Yang ke-14, untuk menenangkan jiwa. Musik juga digunakan sebagai salah satu sarana relaksasi dan penenang jiwa. Kemudian yang ke-15, sebagai sarana komunikasi. Musik menjadi salah satu sarana komunikasi jarak menengah pada masa yang lalu. Misalnya, jika suatu upacara telah dimulai, maka akan dibunyikan musik khusus untuk mengundang para undangan dan sebagai isyarat bahwa upacara telah dimulai. Dan yang terakhir, yaitu untuk menyambut tamu. Kedatangan tamu penting biasanya disambut menggunakan musik. Misalnya di Keraton Yogyakarta, jika ada tamu negara, maka disambut dengan gending yang diiringi dengan seperangkat gamelan. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa musik kreasi adalah istilah yang bermakna sebagai hasil pengolah suara, melodi, ritme, harmoni, dan lain sebagainya yang dikemas dalam bentuk musik yang utuh. Kemudian, konsep musik kreasi yang pertama adalah tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada atau tingkatan bunyi. Secara umum, nada berisikan do, re, mi, fa, sol, la, si, yaitu 7 buah. Itu merupakan tangga nada mayor. Tingkatan intervalnya satu semua kecuali mi ke fa dan la ke si adalah setengah. Kemudian yang kedua adalah suara. Suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia seperti pada waktu bercakap-cakap, menyanyi, tertawa, dan menangis, bunyi binatang, alat perkakas, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah durasi. Menurut Galetis 2009, durasi berhubungan dengan panjang pendek nada dan tanda istirahat dalam suatu karya musik. Nah, teman-teman, sekian penjelasan musik kreasi dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami apa itu materi dari musik kreasi. Sekian dan terima kasih.
teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoanggi Anastasia Syanipar di dalam pembelajaran seni musik. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai musik kreasi. Materi musik kreasi kita kali ini akan disampaikan pada siswa kelas 12 sekolah menengah atas. Ada yang tahu nggak apa itu musik kreasi? Nah, sebelum kita membahas apa itu musik kreasi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari materi musik kreasi ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami konsep dan jenis musik kreasi. Musik kreasi adalah hasil pengolahan suara, melodi, harmoni, ritme, vokal, tempo, dan dinamika yang dikemas menjadi sebuah karya musik. Nah, musik kreasi dapat dipertunjukkan melalui media vokal, instrumen, maupun media campuran dalam seluruh kelompok masyarakat di dunia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis musik kreasi. Musik kreasi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah musik tradisional, yang kedua musik klasik, yang ketiga ada musik modern, dan yang keempat adalah musik kontemporer. Musik tradisional adalah musik yang dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan budaya masyarakat tertentu. Kemudian musik klasik. Musik klasik lahir dari masa sekitar abad ke-18 semasa hidup komponis Haydn dan Mozart. Musik klasik yang pembuatan dan pengujiannya memakai bentuk, sifat, gaya dari musik yang berasal dari masa lalu. Musik klasik adalah musik kuno. Kemudian musik modern. Musik modern dikenal dengan sebutan musik kreasi baru. Musik ini bersumber dari sumber tradisional dan musik klasik yang dikemas dari hasil sebuah proses kreasi dari bentuknya. Kemudian adalah musik kontemporer. Musik kontemporer adalah musik yang baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Kriteria dari musik kontemporer adalah dianggap sebagai salah satu gaya tertentu yang diartikan sebagai suatu sikap menggarap di ujung perkembangan seni yang digeluti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengamatan jenis musik kreasi. Pengamatan jenis musik kreasi dibagi menjadi 3 kelompok. Ada musik vokal kreasi, musik instrumen kreasi, dan musik campuran. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Nah, yang pertama adalah musik vokal kreasi. Musik vokal adalah jenis musik yang disajikan hanya dengan suara vokal manusia tanpa adanya iringan suara alat musik dan pada umumnya dalam bentuk nyanyian. Contoh penyajian musik vokal adalah opera, pertunjukan yang hampir seluruhnya dalam bentuk nyanyian. Bentuk opera juga dikenal sebagai langendrian. Bentuk lain penyajian vokal adalah bernyanyi tunggal atau solo, duet, kuartet, quintet, sektet, oktet, atau kuartet ganda. Paduan suara dinyanyikan oleh 14 orang atau lebih, biasanya dinyanyikan dalam banyak suara. Nah, kelompok vokal atau vokal group berarti sekelompok orang yang bergabung untuk menyanyikan sebuah lagu bersama-sama, baik dalam satu suara maupun beberapa suara. Jenis suara manusia tersebut dapat dibagi menjadi suara wanita yang terdiri dari 3 suara, sopran itu tinggi, mezzo-sopran sedang, alto rendah. Suara pria juga terdiri dari 3 suara yaitu tenor tinggi, bariton sedang, dan bass. Dan suara anak-anak terdiri dari 2 suara yaitu tinggi dan rendah. Nilai estetis musik vokal kreasi adalah perpaduan berbagai jenis suara yang saling mengisi dan membuat harmoni suara. Selanjutnya musik instrumen kreasi. Musik instrumen adalah jenis musik yang disajikan hanya suara alat musik saja tanpa adanya vokal. Paduan alat musik yang dibentuk dari berbagai alat musik seperti gesek, tiup kayu, tiup logam, dan perkusi disebut orkestra. Orkestra dibagi menurut alat musik yang digunakan, antara lain
fanfare atau orkes yang disajikan adalah alat-alat musik tiup ditambah perkusi. Kemudian orkes harmoni, orkes yang disajikan menggunakan alat tiup, alat musik gesek, dan perkusi. Kemudian orkes simfoni atau orkes yang disajikan dengan menggunakan seluruh alat musik yang ada. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter-karakter yang berbeda. Nah, berdasarkan jumlah alat musik yang disajikan tersebut, pengelompokan penyajian musik dapat terdiri atas penyajian musik tunggal, duet, trio, kuartet, quintet, sektet, vokal grup, dan orkestra. Nilai estetis musik instrumen adalah harmoni, yaitu keserasian, keselarasan, dan kesesuaian bunyi dari setiap instrumen dalam kelompok musik yang tampil sebagai suatu bentuk yang utuh dan enak didengar. Selanjutnya musik campuran. Musik campuran adalah jenis musik yang disajikan gabungan antara keduanya, yaitu adanya vokal yang diiringi oleh secara lantunan alat musik. Bentuk penyajian dari musik campuran dapat beberapa musik band, orkes, dangdut, kasidah, ensemble, dan lain-lain. Nilai keindahan musik campuran antara lain pada keselarasan suara penyanyi dengan iringan suara alat musik. Selain itu, juga penampilan dari pemain musik dan penyanyi dalam membawakan musik tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi musik kreasi. Musik kreasi yang ada dalam suatu masyarakat berkembang dari hanya sebagai media hiburan menjadi salah satu alat pengungkap ekspresi yang disebut seni musik. Berikut adalah beberapa fungsi umum musik kreasi. Yang pertama, mengungkap emosi. Musik berfungsi untuk mengungkapkan emosi baik oleh penulis lagu maupun para penikmat musik. Ada musik yang memiliki suasana ceria, hangat untuk mengekspresikan kegembiraan. Musik yang bernuansa sedih, seram, menegangkan, menyayat untuk mengekspresikan perasaan yang dialami. Yang kedua yaitu sebagai sarana hiburan. Fungsi awal dari musik adalah sebagai media penghibur. Konser dan pertunjukan musik dan didatangi oleh banyak orang untuk memperoleh hiburan dari musik. Yang ketiga, sebagai salah satu ritual. Pada masa lalu, upacara atau ritual keagamaan selalu diisi musik. Tujuannya adalah supaya semua orang dapat menjalaninya secara lebih hikmat. Beberapa agama yang sering mempergunakan musik di setiap upacara adalah agama Hindu di Bali. Yang keempat, untuk meningkatkan kecerdasan. Otak manusia dibagi menjadi dua, yaitu right hemisphere atau otak kanan dan left hemisphere atau otak kiri. Keseimbangan dua bagian otak tersebut dapat mempengaruhi kecerdasan manusia. Musik dijadikan sebagai alat penyeimbang otak kiri. Daya estetis musik juga dapat dimanfaatkan sebagai penambah IQ. Yang kelima, mengiring tarian. Musik pengiring tarian selalu selaras dengan gerakan tarian. Musik tersebut dimanfaatkan untuk menyelaraskan gerakan para penari. Bahkan ada musik yang dapat mempengaruhi penontonnya untuk ikut menari juga. Misalnya saja pada kesenian kuda lumping. Jika orang yang memiliki kemampuan khusus akan ikut menari karena mendengar musik pengiring tarian kuda lumping. Yang keenam, sebagai media pengobatan atau terapi. Beberapa tabib muslim pada abad ke-9 dan ke-10 telah menggunakan musik sebagai sarana penyembuh penyakit, baik jasmani maupun rohani. Seorang filsuf, Al-Farabi, telah menulis risalah tentang pengobatan melalui musik, Al-Ilaj fi al-Musika. Kemudian ada Beethoven, tanpa disadarinya, juga membuktikan bahwa musiknya menjadi alat penyembuh penyakit jiwa bagi komposer yang kesepian karena ketuliannya tersebut. Yang ketujuh, sebagai pengiring pertunjukan. Pentas drama dan film selalu diiringi musik yang disesuaikan dengan suasana adegannya. Tujuannya adalah membantu penonton untuk memahami suasana dalam pertunjukan tersebut. Kedelapan, untuk melambangkan sesuatu. Tempo musik biasanya digunakan untuk melambangkan suatu suasana. Misalnya saja, jika musik yang dimainkan temponya lambat, maka itu melambangkan kesedihan. Musik juga dapat menjadi lambang suatu negara.
Misalnya lagu Indonesia Raya yang merupakan perlambangan dari negara Indonesia. Yang kesembilan, sebagai pengiring kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga terutama senam, baik senam ritmik maupun senam kesegaran jasmani, terasa lebih energik ketika diiringi musik. Jika tempo musik cepat, maka dengan sendirinya gerakan kita akan semakin cepat. Yang kesepuluh, sebagai sarana pendidikan. Suatu pelajaran akan lebih mudah dipahami jika dijadikan musik atau diiringi musik. Musik juga dapat digunakan sebagai sarana penyampaian nasihat yang mendidik anak. Yang ke-11, meramaikan suasana. Ketika kita sedang sendirian, memainkan atau mendengarkan musik akan membuat suasana menjadi lebih ramai. Suasana dalam perjalanan juga akan terasa lebih meriah jika diiringi dengan musik. Kemudian yang ke-12, sebagai ciri khas kebudayaan setempat. Setiap negara di dunia dan bahkan setiap daerah di Indonesia pasti memiliki sebuah musik tradisional sebagai salah satu ciri khas kebudayaannya. Ketika orang-orang mendengar musik tersebut, mereka pasti langsung mengingat daerah di mana musik tersebut berasal. Yang ke-13, yaitu sebagai sarana bisnis. Industri musik merupakan salah satu industri kreatif yang paling menguntungkan. Banyak orang terlibat dalam industri musik, banyak memberikan keuntungan dari penjualan merchandise, tiket konser, dan sponsor bagi para pelaku musik. Yang ke-14, untuk menenangkan jiwa. Musik juga digunakan sebagai salah satu sarana relaksasi dan penenang jiwa. Kemudian yang ke-15, sebagai sarana komunikasi. Musik menjadi salah satu sarana komunikasi jarak menengah pada masa yang lalu. Misalnya, jika suatu upacara telah dimulai, maka akan dibunyikan musik khusus untuk mengundang para undangan dan sebagai isyarat bahwa upacara telah dimulai. Dan yang terakhir, yaitu untuk menyambut tamu. Kedatangan tamu penting biasanya disambut menggunakan musik. Misalnya di Keraton Yogyakarta, jika ada tamu negara, maka disambut dengan gending yang diiringi dengan seperangkat gamelan. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa musik kreasi adalah istilah yang bermakna sebagai hasil pengolah suara, melodi, ritme, harmoni, dan lain sebagainya yang dikemas dalam bentuk musik yang utuh. Kemudian, konsep musik kreasi yang pertama adalah tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada atau tingkatan bunyi. Secara umum, nada berisikan do, re, mi, fa, sol, la, si, yaitu 7 buah. Itu merupakan tangga nada mayor. Tingkatan intervalnya satu semua kecuali mi ke fa dan la ke si adalah setengah. Kemudian yang kedua adalah suara. Suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia seperti pada waktu bercakap-cakap, menyanyi, tertawa, dan menangis, bunyi binatang, alat perkakas, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah durasi. Menurut Galetis 2009, durasi berhubungan dengan panjang pendek nada dan tanda istirahat dalam suatu karya musik. Teman-teman, sekian penjelasan musik kreasi dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami apa itu materi dari musik kreasi. Sekian dan terima kasih.